Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku panduan kitab Durusil Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya Asy-Syaikh Abdul Rahim. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang ke-12. Pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran yang ke-11, kita telah mempelajari tentang dhamirul mutakallim, kata ganti orang pertama, yaitu ana. Ketika kata ganti orang pertama ini, yaitu ana, saya, masuk ke suatu isim, kata benda, maka tidak kita sebutkan lafal ana lagi, enggak. Namun yang kita sebut adalah dhamir al-ya al-mutakallim atau huruf ya al-mutakallim. Maka kita tidak menyebut baitun ana, enggak. Tetapi kita menyebutnya baiti. Ya, mengapa? Karena dhamir ana itu bersatu atau bersandar ke suatu isim, kata benda. Maka berubah menjadi ya al-mutakallim, baiti. Mengapa kasrah sebelum huruf ya? Karena ketika huruf ya yang kemudian harokatnya itu adalah sukun masuk ke suatu isim, maka huruf sebelumnya wajib untuk berbariskan kasrah. Sekarang di pembelajaran yang ke-12 kita akan mempelajari tentang kata ganti orang kedua, anta. Ketika dhamir al-mukhatab, kata ganti orang yang kedua ini masuk ke suatu isim, kata benda, maka tidak kita kemudian sebutkan dhamir tersebut, melainkan kita rubah menjadi huruf ka. Seperti misalnya haluka, asalnya halun anta, namun anta masuk ke isim, kata benda, maka tidak kita kemudian katakan halun anta, hendak, namun kita rubah anta menjadi ka, haluka. Iya. Baik, mari kita baca contoh dari percakapan yang disebutkan oleh pengarang kitab hafizahullah. Su'ad. Su'ad berkata, dan Su'ad ini dalam bahasa Arab adalah nama perempuan. Su'ad mengatakan, assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-bint, anak perempuan, balik menjawab, wa alaikissalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa haluki ya bint? Kaifa haluki ya bint? Bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Perhatikan, ketika ta anta, ya, dhamir al-mukhatab, kata ganti orang yang kedua masuk ke suatu isim, maka berubah menjadi ka. Mengapa? Karena jenisnya adalah mudzakkar, laki-laki. Namun ketika jenisnya adalah muannats, masuk ke kata benda suatu isim, maka tidak kita kemudian sebutkan ka, melainkan ki. Ya, kaifa haluki. Mengapa? Karena dhamir al-mukhatab, kata ganti orang kedua, berjeniskan muannats, yaitu anti. Ketika anti masuk ke suatu isim, kata benda, maka tidak kita kemudian sebut halun anti, tidak. Namun kita ganti anti menjadi ki, kemudian kita sandarkan ke isim ini, maka kita sebutnya kaifa haluki. Ya, kaifa haluki ya bint? Bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Min aina anti? Dari mana kamu? Masmuki? Min aina anti? Dari mana kamu? Ana minar Riyadh. Saya dari Riyadh. Masmuki? Su'ad bertanya, siapa namamu? Ismi Aminah. Nama saya adalah Aminah. Aina abuki? Di mana bapakmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Ayahku di sini, di Madinah Al-Munawwarah. Huwa muwajjahun fil madrasati tsanawiyah. Atau huwa muwajjihun, ya. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyah. Dia sedang pergi ke
madrasah tsanawiyah. Madrasah tsanawiyah dalam bahasa Arab itu artinya adalah SMP. Ya. Wa aina ummuki, dan di mana ibumu? Hiya aidan huna, dia juga di sini. Dia juga di sini, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladah. Ya. Dia adalah seorang dokter di rumah sakit bersalin. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki, dan siapa gadis yang bersamamu ini? Ahiya ukhtuki, apakah dia adalah saudarimu? La, hiya bintu ammi. Tidak, dia adalah sepupu perempuanku. Ya, sepupu dari jalur ayah karena am. Kalau sepupu dari jalur ibu adalah khal. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimah, namanya adalah Fatimah. Ahiya zamilatuki, apakah dia adalah temanmu? La, ana fil madrasatil mutawassithah wa hiya fil madrasatits tsanawiyah. Ya, tidak. Dia sedang duduk di bangku SD, dan wahia fil madrasati ats-tsanawiyah, dan saudariku ini telah duduk di bangku SMP. Alaki ukhtun, apakah kamu punya saudari? La, mali ukhtun, tidak, aku tidak memiliki saudari. Ya. Alaki akhun, apakah kamu memiliki saudara? Na'am, li akhun kabir wa huwa talibun bil jami'ah. Iya, saya memiliki kakak, dan dia sekarang sedang belajar di universitas. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki, dan siapa anak kecil ini yang sedang membersamaimu? Huwa ibnu akhi, dia adalah anak saudaraku atau keponakanku. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'adun, namanya adalah Sa'ad. Ummuki fil baitil an, apakah ibumu sedang berada di rumah sekarang? La, zahabat ilal mustashfa, tidak, dia sedang pergi ke rumah sakit. Iqra waktub, ya, latihan, baca dan tulislah. Kaifa haluki ya abi, ya, bagaimana kabarmu wahai kaifa haluka ya abi, bagaimana kabarmu wahai ayahku? Mengapa haluka dan bukan haluki? Karena yang menjadi objek di sini adalah ab, ayah, dan ayah adalah muzakkar, laki-laki, maka kita sebutnya kaifa haluka dan bukan kaifa haluki. Kalau objeknya adalah muannas, maka domirnya adalah ki, kaifa haluki. Namun karena dia adalah muzakkar, maka sekali lagi kita menyebutnya dengan huruf ka. Kaifa haluka ya abi, bagaimana kabarmu wahai ayahku? Kaifa haluki ya ummi, mengapa ki? Karena objeknya adalah dan adalah, ya, seorang yang berjeniskan muannats. Aina ibnuki ya Zainabu, di mana anakmu? Aina ibnuki ya Zainabu, di mana anakmu wahai Zainab? Zahaba ilal masjidi, dia telah pergi ke masjid. Aina bintuki ya Aminah, di mana anakmu wahai Aminah? Mengapa bintuki? Aina bintuki ya Aminah, karena objeknya adalah Aminah. Ya, di mana anak perempuanmu wahai Aminah? Jawabannya zahabat ilal madrasati. Nah, dia pergi ke sekolah. Liman hadhihi sa'atul jamilah, jam yang bagus ini punya siapa? Ahiya laki ya Fatimah, apakah jam itu milikmu wahai Fatimah? Perhatikan, ahiya laki, mengapa laki? Perhatikan objeknya Fatimah. Fatimah adalah perempuan, muannas. Naam, hiya li. Ahadha qalamuka ya Muhammadun, ya Muhammadu, apakah
ini adalah pulpenmu wahai Muhammad. La, hadza qalamuka anta. Tidak, ini adalah pulpenmu. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil an minal madrasati lil mudir. Mobil yang bagus itu yang keluar sekarang dari sekolah miliknya Pak Rektor. Anta muhandisun ya akhi? Anta muhandisun ya akhi? Apakah kamu seorang arsitek wahai saudaraku? La, ana tabibun. Tidak, saya adalah seorang dokter. Anti tabibatun ya ukhti? Apakah kamu adalah seorang dokter wahai saudariku? La, ana mudarrisatun. Tidak, saya adalah seorang guru. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyah thumma qra'ha ukhra ba'da tanghiril munada kama huwa muwaddah fil mithal. Baca setiap kalimat berikut, thumma qra'ha, kemudian baca yang lainnya setelah engkau mengganti huruf nidanya kama huwa muwaddah fil mithal, sebagaimana yang ada dalam contoh di bawah ini. Misal, aina qalamuka ya abi? Di mana pulpenmu wahai ayahku? Aina qalamuki ya ummi? Maka tinggal kita ganti dhamirnya. Perhatikan contoh, aina qalamuka ya abi? Di mana pulpenmu wahai ayahku? Aina qalamuki ya ummi? Di mana pulpenmu wahai ibuku? A'indaka qalamun ya Muhammadu? Iya. Apakah kamu memiliki pulpen wahai Muhammad? Tinggal kita ganti. A'indaki qalamun ya Aminatu? Apakah kamu memiliki pulpen wahai Aminah? Mengapa menggunakan ki? A'indaki karena Aminah adalah muannas, nama perempuan. Aina baituka ya ustadzi? Di mana rumahmu wahai ustadku? Aina baituki ya ustadzati? Di mana rumahmu wahai ustazahku? Ahadzal daftaru laka ya Aliyu? Apakah buku catatan ini milikmu wahai Ali? Berarti kita mengganti. Ahadzal daftaru laki ya Fatimatu? Apakah buku catatan ini milikmu wahai Fatimah? Min aina anta ya akhi? Dari mana kamu wahai saudaraku? Min aina anti ya ukhti? Ya, dari mana engkau wahai saudariku? Aina abuka ya Khalid? Di mana bapakmu wahai Khalid? Aina abuki ya Khalid? Aina abuki ya Khadijatu? Di mana ayahmu wahai Khadijah? Anta maridun ya Khali? Apakah engkau sakit wahai pamanku? Kalau khal berarti paman dari jalur ibu. Anti maridatun ya khalati? Apakah engkau sedang sakit wahai bibiku? Aina baituki ya ammi? Di mana rumahmu wahai pamanku? Paman dari jalur ayah. Aina baituki ya ammati? Di mana rumahmu wahai bibiku? Alaka akhun ya Hamidu? Apakah engkau memiliki saudara wahai Hamid? Alaki akhun ya Su'adu? Apakah engkau memiliki saudara wahai Su'ad? Madza indaka ya akhi? Apa yang engkau miliki wahai saudaraku? Madza indaki ya ukhti? Apa yang engkau miliki wahai saudariku? Assalamu alayka ya abi? Keselamatan untukmu wahai ayahku. Assalamu alayki ya ummi. Annis al-fa'il fi kullin minal jumalil atiyah. Jadikanlah muannas subjek pelaku dari jumlah-jumlah yang ada di bawah ini. Kharaja Muhammadun minal baiti, kharajat Aminatu minal baiti. Tinggal kita rubah pelakunya, subjeknya menjadi muannas. Ya. Seperti contoh yang ada di bawah ini. Kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad telah keluar dari rumah. Kharajat Aminatu minal baiti. Aminah telah keluar dari rumah. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Guru itu telah keluar, guru itu keluar ke kelas. Atau keluar menuju kelas,
Zahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Guru perempuan itu keluar menuju kelas. Ketika isim atau pelaku, subjek, ketika subjek itu kemudian bentuknya adalah isim, maka kata kerja yang ada sebelumnya, itu kemudian mengikut gender. Ketika gendernya adalah muannats, maka kata kerja tersebut ditambahkan ta'ut ta'nis, ditambahkan huruf ta, kemudian dijadikan barisnya sukun. Ketika subjek atau pelakunya itu adalah muzakkar, maka kata kerja sebelumnya itu tidak kemasukan ta'ut ta'nis, ta yang berbariskan sukun. Zahaba abi ilal mustashfa. Ayahku keluar menuju ke rumah sakit. Pergi ya. Zahaba itu pergi. Zahaba abi ilal mustashfa. Ayahku keluar menuju ke rumah sakit. Ya. Muannasnya zahabat ummi ilal mustashfa. Ibuku telah keluar ke rumah sakit atau menuju ke rumah sakit. Perhatikan, kita tambahkan ta'ut ta'nis di huruf terakhir dari kata kerja zahabah. Kita tambahkan ta'ut ta'nis, yaitu ta yang barisnya adalah sukun. Zahabat ummi ilal mustashfa. Ibuku telah keluar ke rumah sakit. Jalasat talibu fil fasli. Siswa itu duduk di dalam kelas. Jalasatit talibatu fil fasli. Jalasatit talibatu fil fasli. Siswi itu telah duduk di kelas. Kharaja akhi minal baiti. Saudaraku keluar dari rumah. Kharajat ukhti minal baiti. Saudariku keluar dari rumah. Ta'ammal ma yali. Perhatikan kalimat berikut. Jalasatit talibatu. Perhatikan, ketika ta'ut ta'nis, ta yang berbariskan sukun, yang merupakan karakteristik atau ciri dari kata kerja yang jenisnya adalah muannats, ketika datang setelahnya subjek yang didahului oleh alif lam, subjek isim yang kemasukan alif lam, maka kita tidak kemudian membacanya jalasat atau libatu, tidak, tetapi kita kemudian menyebutnya dengan mengucapkan kasrah di huruf ta-nya, di huruf ta. Jalasatit talibatu. Begitu cara menyebutkan dengan baik dan benar kalimat yang kata kerjanya adalah muannats, berjeniskan perempuan, dan isim yang datang setelahnya, baik itu subjek ataupun objek, kemasukan alif lam. Maka cara bacanya adalah dengan kita menjadikan baris ta-nya kasrah. Namun dari segi penulisan tetap dituliskan sukun, ta dengan sukun. Namun ketika kita membaca, tidak dengan kemudian membacanya jalasat atau talibatu, tidak, tetapi kita mengkasrohkan ta yang disukunkan itu ketika kita menyebut. Iqra'il jumal al-atiyah. Baca kalimat berikut. Manil fata alladhi kharaja min baitika al-an. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang ini? Huwa ibnu ammi. Dia adalah sepupuku, anak dari pamanku. Manil fatatul lati kharajat min baitika al-ana ya Muhammadu. Siapa gadis atau pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad? Hiya bintu khalati. Dia adalah anak bibiku atau sepupu perempuanku. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Kunci milik siapa ini yang berada di atas meja tersebut? Huwa lil mudarrisi. Kunci tersebut milik sang guru.
Liman sa'atul lati 'ala sarir, ya, jam tersebut ya milik siapa, atau jam yang berada di atas ranjang itu milik siapa. Sekali lagi, liman sa'atul lati 'ala sarir, jam yang berada di atas ranjang tersebut milik siapa? Hiya li zauji ukhti. Jam tersebut milik suami saudariku. Akmilil jumal, suami adik perempuanku atau saudariku, berarti dia adalah ipar. Iya. Akmilil jumal al-atiyah biwata'i ismin mausulin munasib. Ya. Sempurnakan kalimat berikut dengan menggunakan isim mausul yang cocok. Isim mausul seperti alladzi, allati, artinya adalah yang. Ketika untuk mudzakkar kita menggunakan alladzi, ketika untuk muannats kita menggunakan allati. Ya. Barometernya adalah isim atau kata kerja yang datang sebelumnya. Ketika isim atau kata kerja yang datang sebelumnya adalah mudzakkar, maka isim mausulnya adalah alladzi. Ketika isim, kata benda atau kata kerja yang datang sebelumnya adalah muannats, maka isim mausul yang kita gunakan adalah allati. Baik, mari kita jawab kekosongan yang ada di bawah ini. Alkitab, berarti alkitab alladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Buku yang ada di atas meja tersebut milik sang guru. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksur. Pulpen itu atau pulpen yang berada di dalam tasku, tas milikku, maksur, patah. Iya. Mengapa menggunakan alladzi? Karena sebelumnya adalah isim yang jenisnya adalah muzakkar, di mana tandanya adalah belum kemasukan ta marbuta atau tidak diakhiri dengan ta al marbuta. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfa al-ana lit-tabibil jadid. Mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang ini lit-tabibil jadid, milik dokter yang baru. Mengapa kita menggunakan allati? Karena sebelumnya adalah as-sayyarah, mobil, dan mobil itu jenisnya adalah muannats, di mana pada kata ini diakhiri oleh ta al-marbuta. Al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Anjing yang ada di kebun ini sedang sakit. Alladzi, karena al-kalb adalah mudzakkar. Al-fata alladzi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzini. Pemuda yang keluar dari masjid sekarang ini adalah anak sang muadzin. Tilkal battah allati tahta asy-syajarati li bintil fallahi. Bebek tersebut, yaitu bebek betina, tahta asy-syajarati li bintil fallahi. Iya. Jadi bebek tersebut yang berada di bawah pohon milik anak perempuan, ya, anak perempuannya siapa? Al-fallah, sang petani. Al-baitul jadid alladzi fi dzalika syari'i lil wazir. Rumah yang baru itu yang berada di pinggir jalan, fi dzalika syari' atau di jalan tersebut, lil wazir. Ya. Ad-darsu alladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Pelajaran yang atau pelajaran tersebut yang ada setelah pelajaran ini atau yang akan kita pelajari setelah ini sahlun jiddan. Sekali lagi, ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi, pelajaran yang akan kita pelajari setelah pelajaran ini sahlun jiddan, mudah sekali. Manil fatatul lati jalasat amamal madrasati. Siapa pemudi atau gadis yang duduk di depan sekolah itu? Hiya talibatun min Malaysia. Dia adalah mahasiswa dari Malaysia. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Apakah tas itu yang berada di bawah meja milikmu wahai Khalid? Ya, mengapa menggunakan allati? Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi.
Mengapa menggunakan allati? Karena sebelumnya adalah isim yang jenisnya adalah muannats, ya, muannats. Cirinya adalah di akhir ta marbuthah, al-haqibatu. La hiya li sadiqi Muhammad, tidak, tas itu milik temanku Muhammad. Al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Al-ammu akhul ab. Al-am itu adalah paman, pengertiannya akhul ab, saudara ayah. Al-khal akhul Al-khal adalah paman tapi dari jalur ibu. Pengertiannya akhul saudara ibu. Al-fallah petani. Al-ammatu ukhtul ab, bibi dari jalur ayah. Ukhtul ab pengertiannya, penjelasannya ukhtu al-ab yaitu saudari ayah. Al-khalatu adalah bibi dari jalur ibu. Ukhtu al-am, dia adalah saudari ibu. Mustashfal wilada adalah rumah sakit bersalin.